Film ini menceritakan seorang ayah mengantarkan anaknya menuju Busan menaiki kereta api cepat. Di dalam perjalanan, mereka menemui sesuatu yang sangat menyeramkan. Ikuti terus alur cerita filmnya. Kita buka pintu bioskopnya. Film dimulai dengan adanya truk memasuki zona karantina. Truk itu diberhentikan dan disemprot petugas memberitahu bahwa ada kebocoran kecil di biotek, lalu truk itu pergi. Di dalam perjalanan, ia mendapatkan telepon tanpa sengaja ia menabrak sesuatu. Pas dicek, itu yang ia tabrak adalah rusa. Sesudah itu, ia pun melanjutkan perjalanan. Tidak begitu lama, rusa itu pun bangkit lagi. Di lain tempat, ini adalah Seku. Ia bekerja sebagai manajer investasi di biotek. Dan ia membaca berita di internet bahwa ada kematian ikan secara misterius di waduk. Dan ia berkonsultasi kado apa yang cocok untuk anaknya yang berulang tahun kepada bawahannya. Pada waktu pulang kerja, ia mendapatkan telepon dari istrinya bahwa ia dan istrinya sedang berpisah untuk sementara. Istrinya meminta kepada Seku bahwa ia mau mengantarkan anaknya kepadanya ke Busan. Sesampainya dia di rumah, ia disambut oleh ibunya dan yang ini anaknya Son. Lalu ia menemui anaknya dan memberikan kado, tapi anaknya kecewa karena kado yang dibeli sudah punya. Dan ia pun kecewa karena ayahnya tak datang ke sekolah pada hari anak. Untuk menebus kesalahannya kepada anaknya, ia dan anaknya berangkat ke stasiun kereta. Di dalam perjalanan, ia hampir saja menabrak ambulan dan anaknya pun menangkap serangga. Pas ditangkap, jadi abu. Sesampainya di stasiun, mereka menaiki kereta cepat Korea. Yang ini kepala masinis dan yang ini petugas karcis bernama Hyeyung. Di dalam gerbong ada penumpang grup softball yang bernama Jin Ha-hee dan Mi Young-guk. Di gerbong lain ada sepasang kakak beradik yaitu nenek-nenek yang bernama Jong-gil. Ada seorang yang menyelinap masuk ke kereta dengan cepat di saat petugas memberi aba-aba kereta mau berangkat. Akhirnya, kereta pun berangkat. Pada saat kereta berangkat, di luar, Sun melihat sesuatu. Ia pun ingin memberitahu ayahnya, tapi ayahnya tertidur. Seorang yang menyelinap tadi berada di toilet. Sun melihat seseorang memberitahu petugas kereta bahwa ada seseorang yang mencurigakan di toilet. Sun pun beranjak ingin tahu apa yang dibicarakan lalu ia menghampiri. Pas pintu toilet dibuka, tahu-tahu ada seseorang yang sedang bersembunyi dan bergumam. Dan petugas itu menyuruhnya turun kalau tak punya tiket. Pria ini adalah kepala ekspedisi. Pria ini merendahkan orang tersebut. Sun pun menegurnya. Sun bertemu pria yang menunggu istrinya di depan toilet yang bernama Sang Hua. Sun disuruh mencari toilet yang lain. Di gerbong yang lain, pada saat itu ada seorang wanita yang terjatuh. Di saat itu pula datanglah petugas menolongnya. Ia pun menelpon temannya. Selesai menelpon, petugas itu pun diserang dan digigit. Berubahlah ia seketika menjadi zombie, kemudian menyerang penumpang yang lainnya. Suasana menjadi panik. Di gerbang belakang, para penumpang menonton berita kejadian yang terjadi pada hari itu. Sun keluar dari toilet melihat apa yang terjadi di depannya. Sok Woo pun melihat di gerbang depan apa yang terjadi. Buru-buru Sok Woo membawa anaknya pindah gerbang. Istri Sang Hua keluar dari toilet. Istrinya bernama Sung Keong. Istrinya ini sedang hamil. Mereka melihat seseorang diserang
dan digigit. Sang Hua pun menolong, tetapi tiba-tiba diserang. Mereka pun berpindah tempat ke gerbong yang aman. Pada saat itu, seorang meminta pintu itu ditutup. Sang Hua meminta dibuka. Son pun melihatnya dan mengenalnya, maka pintunya pun dibuka oleh Sukuo. Sung Keong menutupi kaca agar para zombie tidak melihat mereka agar tidak diserang. Masinis kereta memberitahu tidak akan berhenti di Chaonan. Seku mendapatkan telepon dari ibunya bahwa ibunya suruh ia menjaga cucunya. Sampainya di stasiun Chaonan, keretanya berjalan terus. Sun melihat sekumpulan zombie menyerang. Di TV diberitahu bahwa ada kerusuhan di seluruh kota. Mereka semua pindah ke gerbong yang lain yang aman. Sun mendapatkan tempat duduk, kemudian diberikan kepada nenek. Ayahnya melarangnya. Sun kecewa dengan ayahnya yang mementingkan dirinya sendiri. Masinis kereta memberitahu bahwa kereta akan berhenti di stasiun Daejeon. Mereka diminta keluar dari kereta semua. Sebelum sampai di stasiun Daejeon, Seku menelpon Letnan Min memastikan Daejeon aman. Sampainya mereka di sana, mereka akan dikarantina. Tetapi Seku menolak dan diarahkan ke arah bagian timur. Ada yang menguping pembicaraan Seku di telepon. Sampailah mereka semua di stasiun Daejeon. Mereka melihat dari kereta di luar tidak ada seorang pun. Akhirnya mereka semua turun di stasiun Daejeon. Pada saat turun dari kereta, kepala ekspedisi menemui masinis kereta. Ia menanyakan di gerbong mesin muat berapa orang. Ia mau melepaskan gerbong, tapi masinis tidak mau. Karena seluruh kota telah dikarantina, cuma Busan yang belum. Masinis ingin mengecek stasiun dulu. Di tempat yang lain, di tempat yang sama, Seku, anaknya, dan penumpang menuju lobi stasiun untuk keluar, tetapi Seku mengambil jalan berbeda. Sewaktu ia berjalan, ia dicegat seseorang yang bersembunyi di toilet. Ia minta ikut bersama Seku. Anaknya Seku mengingatkan Seku agar tidak mementingkan dirinya sendiri. Pada saat itu, ada seseorang tentara minta tolong. Berpindah ke Sanghao dan penumpang yang lain melihat truk tentara di luar. Pas mau turun dari eskalator, mereka dikejutkan tentara yang sudah menjadi zombie. Mereka pun diserang. Kemudian mereka kembali ke lobi stasiun. Selagi Sekeo menelpon Letnan Min, anaknya tanpa pengawasan. Hampir saja anaknya diserang, lalu ditolong oleh Sang Hao yang telah tiba di lobi stasiun. Sekeo pun diserang. Ia berusaha melawan agar tak digigit. Suasana pun di lobi stasiun mengerikan. Para zombie sangat beringas menyerang. Di luar pintu lobi, Yongguk dan Sang Hao melihat Sekeo selamat dari para zombie. Sang Hao pun memanggil dengan cepat. Ia pun berlari keluar dari lobi stasiun, lalu mengunci zombie di lobi. Mereka pun berlari menuju kereta. Di saat itu, para zombie semakin banyak mengumpul di pintu kaca. Lobi akhirnya dipecahkan oleh zombie. Pada waktu berlari, Sekau melihat kereta mau berangkat. Pada saat itu pula, istrinya Sang Hao melihat kereta yang dipenuhi zombie. Ia pun bergegas turun menuju kereta. Di perjalanan, mereka diuber zombie yang turun dari atas. Akhirnya mereka naik di saat pintu kereta ditutup. Ada orang yang bersembunyi di toilet minta ikut, mereka pun selamat. Mereka yang sudah ada di dalam gerbong meminta kepada masinis untuk berangkat. Pada saat kereta mau meninggalkan stasiun, Sekau, Sang Hao, dan Yongguk sudah hampir dekat dengan kereta. Tetapi tiba-tiba mereka diserang. Yongguk tertegun melihat temannya berubah jadi zombie. Ia pun disadari oleh Sekau. Mereka semua berlari menuju kereta yang sudah mulai jalan. Sekau pun sudah menaiki kereta. Ia pun menjulurkan tangannya ke Sang Hao. Sewaktu Sang Hao berlari, ia melihat tameng dan alat pukul. Ia pun mengambil, kemudian Sang Hao pun berhasil menaiki kereta dengan selamat.
Marsinis meminta ke pusat kendali bahwa kereta akan menuju ke Busan. Kereta pun berjalan cepat. Di dalam gerbong, mereka melihat serpihan kaca dan gagang pintu. Mereka pun curiga, maka Sung Kyong mengeceknya. Pas mengecek, ada zombie di belakangnya. Ia pun diselamatkan oleh orang yang di toilet memasuki toilet. Marsinis memberitahu bahwa kereta tidak berhenti. Kepala ekspedisi meminta kepada Marsinis untuk melaju dengan kecepatan penuh. Jin He pun menelpon Yongguk memberitahu bahwa teman-temannya terbunuh. Kyung memberitahu bahwa ia berada di toilet di gerbang 13. Mereka mencari cara agar bisa sampai ke gerbang 13. Akhirnya, Sang Hao mendapatkan cara. Sang Hao mendapatkan cara dan ia memimpin untuk menjemput istrinya. Keretanya pun memasuki terowongan. Mereka menunggu agar kereta keluar dari terowongan. Pada saat kereta keluar dari terowongan, mereka pun bereaksi menghajar para zombie. Tungguk pun melihat temannya yang telah berubah menjadi zombie. Ia pun telah siap menghajar. Di saat gelap, para zombie tak melihatnya. Ia pun berhasil untuk sementara melewati para zombie. Mereka pun beristirahat sambil menyusun strategi karena jumlah zombie semakin banyak. Di kereta, pada saat itu Segwu mengeluarkan HP. Kereta pun memasuki terowongan, HP-nya pun dinyalakan. Pada saat dinyalakan, HP-nya ditaruh. Para zombie mengejar bunyi. Mereka pun berhasil mengalihkan perhatian zombie. Mereka pun sampai di toilet gerbong 13 dengan selamat. Di dalam toilet, mereka gembira dapat kembali bersama. Mereka pun mau keluar dari toilet, tetapi ada zombie menghadang. Mereka pun kembali lagi ke dalam toilet. Mereka pun mengatur strategi lagi. Waktu mereka 2 menit di terowongan berikutnya. Mereka akan mengusahakan agar sampai di gerbong Jin He berada. Yongguk pun memberi kabar ke Jin He bahwa mereka akan ke sana. Jin He memberitahu kepada penumpang yang lain bahwa temannya mau ke sini, tetapi ditolak oleh kepala ekspedisi. Ia takut temannya sudah terinfeksi. Di gerbong itu ada nenek yang melamun merasa kehilangan saudaranya. Kembali kepada Sangwa CS, kereta sudah memasuki terowongan. Mereka pun mulai keluar dari toilet, berjalan di antara para zombie. Di kegelapan, waktu mereka cuma 2 menit. Sesudah kereta keluar dari terowongan, mereka pun bersembunyi. Para zombie mulai bisa melihat di dalam terang. Seku memberi aba-aba untuk lari. Mereka pun berlari untuk melewati pintu gerbang. Di saat pintu ditutup oleh Sangwa, para zombie menahannya. Sangwa dan Yongguk meminta pintu gerbang dibuka. Penumpang yang di dalam gerbong itu tidak mau membukanya dan Jihye disekap. Sekwu menolong Sangwa dari para zombie yang mau masuk. Tangan Sangwa digigit oleh zombie. Sangwa menyuruh mereka pergi biar Sangwa yang menghalangi zombie. Pada saat itu, di pintu gerbong terjadilah dorong-dorongan. Nenek itu melihat saudaranya. Ia pun menuju pintu gerbong untuk bertemu saudaranya. Akhirnya, pintu gerbong itu terbuka. Buru-buru Seku CS masuk ke dalam. Ada zombie mengejarnya. Pintu gerbong itu pun ditutup. Langsung saja Seku memukul kepala ekspedisi itu dan menanyakan, kenapa ia begitu tega? Ia menjawab ia terinfeksi. Ia pun menuduh juga Seku telah terinfeksi. Ia pun mulai menghasut orang-orang agar Seku diusir dari gerbong tersebut. Akhirnya Seku CS mengalah. Jehi pun ikut pindah gerbong. Di pintu gerbong bagian belakang diikat.
Pada saat itu, nenek Jonggil tidak jadi bertemu saudaranya. Ia didorong sampai terjatuh tadi. Nenek Jonggil bergumam. Ia pun ditegur oleh penumpang yang lain. Dan Nenek Jonggil melihat saudaranya. Di pintu kaca gerbang di depan ia beranjak menghampiri saudaranya. Kepala ekspedisi melihat, meminta menghentikan Nenek Jonggil, tapi akhirnya mereka tewas satu gerbong. Kereta keluar dari terowongan. Marsinis menghubungi pusat kendali bahwa kereta menuju Busan, tetapi tidak ada jawaban. Sin pun berpindah ke Sun dan ayahnya. Ia pun memberikan jawaban kenapa ia tak melanjutkan nyanyiannya, karena ia tak melihat ayahnya. Sukwe menelpon mantan istrinya, tapi tak ada jawaban. Ia pun mendapat telepon dari bawahannya. Ia mendapatkan kabar bahwa Busan aman dan ia pun memberitahu semua. Ini bermula dari biotek. Kereta akhirnya berhenti di stasiun Timur Daegu karena jalurnya terhambat. Kepala ekspedisi dan petugas selamat. Mereka bersembunyi di toilet. Marsinis memberitahu yang terakhir bahwa ia mencari kereta lain menggunakan jalur kiri. Para penumpang yang masih hidup pindahlah berhati-hati. Kemudian masinis itu pun keluar dari kereta. Ia pun memasuki gerbong. Ia melihat zombie. Buru-buru ia meninggalkan gerbong menuju peron. Sekwo melihatnya. Masinis itu telah sampai di peron. Ia memasuki kepala kereta. Ia pun mulai menjalankan kereta. Sin pun berpindah ke kepala ekspedisi dan petugas yang berada di toilet. Mereka sedang mengintip apakah sudah aman belum. Akhirnya mereka keluar. Pada saat itu, kepala ekspedisi menjadikan petugas itu sebagai umpan untuk mengalihkan perhatian zombie. Ia pun berhasil selamat dan keluar dari gerbong kereta. Sekwo CS akhirnya keluar dari gerbong. Ia mencari jalan pintas agar sampai ke Busan. Pada saat itu, kepala kereta yang dibawa Marsinis berjalan. Marsinis melihat kereta yang terbakar berjalan yang akan menabrak gerbong. Seketika itu terjadilah tabrakan. Pada waktu itu Yongguk dan Jinhe terperangkap di gerbong. Ia mau ke jalur kiri, maka ia dan Jinhe memasuki gerbong dan memecahkan jendela. Di belakang mereka kepala ekspedisi masuk dan menghabisi Jinhe. Jinhe pun tewas. Kepala ekspedisi berhasil ke jalur kiri, di mana kepala kereta yang dibawa Marsinis ada lewat. Di saat kepala ekspedisi turun dari gerbong, ia melihat zombie dan ia melihat kereta. Ia pun berlari menuju kereta. Di saat itu pula Marsinis melihatnya. Marsinis meminta supaya cepat berlari, tetapi sayang kakinya kepleset rel. Di saat berlari, para zombie itu langsung menyerang Marsinis. Marsinis pun menolongnya. Akhirnya para zombie menyerang Marsinis. Kepala ekspedisi itu berlari menuju kepala kereta. Sin pun berpindah ke Sekwo yang pingsan. Ia dibangunkan anaknya. Pas siuman, ia pun kaget. Zombie yang banyak ada di balik jendela gerbong kereta yang mau roboh. Ia pun bergegas keluar dari hempitan gerbong. Di saat ia mau menolongnya, ada kabel yang terbakar jatuh. Ia pun menghindar. Seketika itu, gerbong jendela pecah kacanya. Para zombie pun jatuh dan orang yang bersembunyi di toilet meminta Sun dan Sengkuang untuk menyelamatkan diri biar ia menghalangi zombie. Ia pun diserang. Sekwo pun berhasil membawa Sun dan Sukyong keluar dari hempitan kereta. Ia pun berlari. Para zombie mengejarnya. Semakin lama semakin banyak. Mereka pun melihat kereta yang berjalan dan mereka berlari menuju kereta. Mereka berhasil naik kereta. Para zombie itu pun mengejar mereka
Dari sedikit menjadi banyak, Sekuo pun berusaha menghalau para zombie yang mau menaiki kereta. Kereta pun mulai menjauhi zombie. Amanlah mereka. Sekuo mulai mengecek ke tempat pengemudi kereta. Pas dicek, tahu-tahu yang jadi pengemudi itu adalah kepala ekspedisi yang telah menjadi zombie. Sekuo pun menutup pintu. Pintu pun didobrak oleh si kepala ekspedisi. Maka terjadilah perkelahian. Pada saat tangan Seku tergigit, Sekyung menolongnya. Seku pun melihat ke bawah kereta, maka zombie itu pun dihempaskan ke bawah kereta, tapi Seku pun terpleset. Ia pun berusaha untuk menaiki kereta, akhirnya berhasil. Seku pun melihat tangannya yang telah digigit. Ia pun mulai memasuki tempat pengemudi dan mengajari Sekyung memberhentikan kereta. Sekuo pun berpamitan kepada anaknya bahwa ia akan pergi. Sekuo pun telah berubah menjadi zombie. Ia mengenang masa lalu Sun masih bayi. Akhirnya Sekuo pun bunuh diri dengan terjun dari kereta. Kereta itu pun berjalan menuju Busan. Di dalam perjalanan, di depannya ada blokade kereta pun diberhentikan. Mereka turun dari kereta menuju Busan melewati terowongan. Di saat itu, di kejauhan, para tentara melihat dua objek yang mendekati lokasi. Tidak begitu jelas. Para tentara ia mendengar nyanyian Sun. Akhirnya mereka ditolong oleh tentara. Film pun tamat.